Perkenalkan, nama saya Erna Hartawati Lahulu, NIM 86012676, Prodi S1 PGSD, Pokjar Idanenggamu. Baik, saya akan menjelaskan pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda, di mana saya terfokus pada salah satu tema, yaitu proses lahirnya Pancasila antara lain BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Proses lahirnya Pancasila yaitu sejarah Pancasila dapat dimulai dari titik pijak terbentuknya BPUPK yang diinisiasi 29 April 1945. Pada hari itu diumumkan nama-nama ketua serta para anggotanya, antara lain Dr. KRT Rajiman Wediodiningrat menjadi ketua, lalu ketua muda dipegang oleh Ichibangase Yoshio, yaitu seorang anggota luar biasa, dan RP Suroso, yaitu merangkap ketua. Anggotanya sendiri terdiri dari 60 orang, tidak termasuk ketua dan ketua muda. Dari total 67 orang diantaranya ialah perwakilan dari militer Jepang. Status 7 anggota tersebut merupakan anggota istimewa, sehingga tidak memiliki hak suara. Badan tersebut bersidang hanya 2 kali masa sidang. Sidang pertama tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sementara sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945, Bakri 2003. Setelah tugas PUPK selesai, maka kemudian dibentuk PPKI. Yang pertama BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 sebagai upaya menarik simpati rakyat Indonesia di tengah kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Tugas utama BPUPKI yaitu menyusun dasar negara dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama pada BPUPKI yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. 3 tokoh utama mengusulkan dasar negara. Yang pertama, Muhammad Yamin, yaitu menyampaikan 5 asas secara lisan dan tertulis. 2. Supomo, menekankan negara integralistik. 3. Soekarno, ini 1945, menyampaikan pidato berjudul Lahirnya Pancasila yang menyebut 5 prinsip dasar. Yang pertama, kebangsaan. Kedua, internasionalisme. Ketiga, mufakat. Keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan. Panitia 9 dibentuk setelah sidang pertama untuk merumuskan naskah kompromi. Yang kedua, Piagam Jakarta. Piagam Jakarta disusun oleh Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945 sebagai hasil kompromi antara kelompok nasionalis dan Islam. Memuat rumusan Pancasila versi awal dengan sila pertama berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Piagam ini menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, namun mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945 karena keberatan dari perwakilan Indonesia Timur terhadap frasa syariat Islam. Yang ketiga, PPKI, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk oleh Jepang pada tanggal 7 Agustus 1945, menggantikan BPUPKI dengan anggota 21 orang, kemudian bertambah menjadi 27 orang. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 termasuk pembukaan dan batang tubuh. Mengubah sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai bentuk kompromi dan inklusivitas terhadap seluruh agama di Indonesia. Kemudian mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Inti dari proses ini yang pertama yaitu BPUPK, yaitu forum awal perumusan ide dasar negara.
Kedua Piagam Jakarta intinya itu hasil kompromi ideologis antara kelompok nasionalis dan Islam. Dan terakhir, PPKI intinya itu finalisasi dan pengesahan dasar negara dan konstitusi Indonesia. Demikian.